Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi kisah seorang kaya raya akan tetapi sangat pelit dan berani memfitnah Nabi Musa alaihissalam berzina dengan seorang perempuan. Siapakah yang memfitnah Nabi Musa alaihissalam? Mari kita ikuti kisahnya berikut ini. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, hiduplah seorang ahli ibadah dari Bani Israel yang bernama Qarun, yang masih mempunyai hubungan nasab dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada awalnya, Qarun merupakan orang yang berpengetahuan dan ahli ibadah. Qarun senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bersama Nabi Musa alaihissalam. Namun karena tidak kuat dengan bisikan-bisikan syaitan, lambat laun keimanan Qarun mulai luntur. Singkat cerita, akhirnya Qarun menjadi orang yang sangat kaya raya. Namun sayang, kini dia menjadi sombong dan pelit. Dia selalu ingin terlihat berkuasa dan gila pujian. Kekayaannya selalu dihitung sampai sedetil-detilnya. Hingga kehilangan 1 dinar pun dia pasti akan mengetahuinya. Qarun sibuk menumpuk-numpuk harta hingga hartanya semakin besar. Dia pun sibuk mengurusnya, berupaya keras menjaga dan mempertahankannya, serta mulai berpikir keras bagaimana supaya hartanya semakin banyak, hingga memiliki kekayaan yang melimpah ruah yang belum terbersit dalam hati manusia umumnya. Bahkan kunci-kunci gudangnya pun tidak mampu diangkat sejumlah orang laki-laki yang kuat sekalipun. Bisa dibayangkan betapa banyaknya harta yang ada di gudang-gudang tersebut. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, suatu hari ada salah seorang sahabat lama Qarun yang mengingatkan dia untuk membayar zakat atas hartanya yang berlimpah. Qarun pun datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menanyakan berapa banyak zakat yang harus dibayarnya. Setiap 1000 dinar, zakatnya 1 dinar. 1000 kambing, zakatnya 1 kambing. 1000 gram emas, zakatnya 1 gram emas. Begitu seterusnya. Jelas Nabi Musa alaihissalam. Qarun mulai menghitung zakatnya. Ternyata jumlahnya lumayan besar. Rasa kikirnya muncul. Pikirnya, dia sudah susah payah mencari kekayaan. Kenapa harus dibuang percuma? Maka dia mulai berprasangka buruk terhadap Nabi Musa. Menurutnya, peraturan zakat itu hanyalah tipu muslihat Nabi Musa untuk kesejahteraan Nabi Musa sendiri. Qarun memang keterlaluan. Bukan saja dia tidak mau membayar zakat hartanya, dia juga menghasut saudagar-saudagar lainnya supaya tidak membayar zakat. Bahkan dia merencanakan untuk mencelakakan Nabi Musa. Dia membayar seorang wanita penghibur untuk mengaku pernah berbuat zina dengan Nabi Musa. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, suatu siang saat Nabi Musa sedang berdakwah, Qarun sengaja bertanya, apa hukumnya jika pria dan wanita yang bukan suami istri tapi melakukan zina? Hukumannya adalah dirajam, jawab Nabi Musa tegas. Apakah itu juga berlaku bagimu, wahai Nabi? Tanya Qarun lantang. Tentu, hukumannya juga dirajam, jawab Nabi Musa. Kalau begitu kami harus merajammu, wahai Nabi. Bukankah kau telah berzina dengan seorang wanita sedangkan dia bukan istrimu? Kata Qarun dengan suara keras.
Na'udzubillah min dzalik. Aku tidak pernah berbuat sehina itu. Celakalah orang yang menuduh tanpa bukti, kata Nabi Musa. Tentu saja aku punya bukti, jawab Qarun dengan lantang. Lalu dipanggillah si wanita penghibur. Tapi si wanita penghibur tadi setelah berhadapan dengan Nabi Musa menjadi ciut nyalinya, sehingga dia malah membeberkan kejadian yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Nabi Musa menjadi marah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk. Lalu Allah berfirman bahwa Allah telah memerintahkan bumi untuk taat kepada Nabi Musa. Nabi Musa lalu berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk taat kepadaku. Barang siapa yang ingin bersama Qarun, tetaplah bersamanya. Siapa yang ingin bersamaku, menjauhlah dari Qarun." Semua orang menjauhi Qarun, hingga tinggal tersisa 2 orang. Lalu Nabi Musa berkata pada bumi, "Wahai bumi, telanlah Qarun dan pengikutnya." Tiba-tiba bumi di mana Qarun dan pengikutnya berpijak bergetar, kemudian membelah dan mulai menelan mereka. Sia-sia saja Qarun berteriak minta ampun. Dosanya sudah tidak terampuni. Maka dia dan pengikutnya hilang di telan bumi. Tetapi setelah peristiwa itu, orang-orang mulai berprasangka bahwa Nabi Musa sengaja menghukum Qarun supaya bisa menguasai hartanya. Maka sekali lagi Nabi Musa meminta bumi untuk menenggelamkan harta Qarun supaya terhindar dari fitnah. Allah mengabulkan doa Nabi Musa dengan menciptakan gempa bumi yang dahsyat, sehingga semua harta Qarun terkubur dalam bumi. Itulah asal mulanya kenapa kita menyebut harta yang terpendam dengan istilah harta karun. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung kisah ini. Semoga dengan kisah perjalanan hidup Qarun tadi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.